Nah, ketik aja got it. Berarti mau terus melanjutkan untuk ikut sesi Start Your Business ini. Silakan. Ya, yang sudah boleh diketikkan terlebih dahulu. Sudah belum? Sudah. Baru nanti saya bisa memulai. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Boleh chatting, teman-teman? Bisa terdengar dengan baik suara saya? Aman? Slide juga munculnya oke? Boleh direspon dulu, teman-teman. Oke, aman ya? Thank you, Bu Nani. Ya, selamat bergabung. Mari kita mulai membahas salah satu dari pelatihan yang kita miliki. Kita punya 5 basic training. Jadi training yang sangat mendasar, BASIC. Ya, pada B Product Knowledge, di mana kita membahas mengenai pengetahuan kenapa sih produk perlombaan itu penting untuk kita, khususnya spesialnya produk HDI itu seperti apa. Terus ada training A, All About Network Marketing Business. Semua pengetahuan tentang bisnis network marketing seperti apa bedanya dengan money game, dan yang paling penting adalah kenapa kok kita pilihnya HDI bukan network marketing yang lain. Nah, kita tuh rangkumkan semua, kita kemas dalam training yang namanya All About Network Marketing Business. Kemudian S, jadi BASIC ya, basic ya. S, kita akan pelajari sama-sama hari ini, yaitu tentang start your business. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama, teman-teman. Ada langkah-langkah non-teknis yang perlu kita persiapkan, serta ada langkah teknis yang perlu kita lakukan supaya bisnis HDI kita itu nggak cuma bisa jalan, tetapi bisa bertumbuh terus-menerus, sehingga benar-benar membuat kita bisa meraih tujuan kita lewat HDI. Apa tujuan kita di HDI? Meraih kebebasan waktu, meraih kebebasan finansial karena kita menjalankan bisnisnya. Nah, kita akan belajar ini sama-sama di Start Your Business ya. Kemudian juga ada I. I itu adalah interesting presentation skill. Bagaimana caranya kita menguasai cara presentasi yang menarik, yang dimana nantinya kita bisa sharing ke teman-teman HDI itu seperti apa, produknya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Kemudian terakhir C, itu ada yang namanya Commission One Plan, di mana kita akan mempelajari bagaimana sih caranya dapat komisi lewat bisnis HDI. Masa sih bisa mendapatkan jutaan, belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam 1 bulan? Gimana cara mendapatkannya? Kok bisa punya income sedemikian besar? Nah, kita akan bahas sama-sama di training COP nantinya. Jadi, BASIC. Ya, oke. Teman-teman sudah pernah ikut sesi training sebelumnya? Ada yang sudah pernah ikut training basic selain yang hari ini akan dipelajari sama-sama? Kalau belum, kita belajar sama-sama. Kalau sudah, anggap ini sebagai salah satu pendalaman materi buat teman-teman, supaya kelak bisa bawakan sesi sendiri. Jadi nggak perlu tunggu ada sesi dari trainer-trainer yang lain, tapi teman-teman sudah bisa membawakan. Nah, ini tentunya akan semakin mengembangkan bisnis kita dan jaringan kita. Oke, kita mulai ya. Start your business. Yang pertama yang teman-teman yang kita tahu adalah persiapkanlah non-teknis kita. Non-teknis ini adalah hal faktor yang sangat amat penting untuk kita bisa berhasil apa enggak di HDI. Kenapa? Karena banyak orang yang selama ini mereka tuh tahu cara-cara menjalankan HDI-nya. Mereka menguasai cara melakukan bisnis HDI-nya. Sayangnya secara faktor non-teknis mereka gagal di sini. Nah, begitu mereka gagal di faktor non-teknisnya, buyar, HDI-nya stuck. HDI-nya nggak ngembang. HDI-nya tuh cuma mentok di sana-sana aja. Jadi teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dari 6 bulan, setahun, 2 tahun, kalau merasa kok saya stuck ya bisnisnya ya. Oke, yuk kita review kembali sama-sama di masalah non teknis ya. Non teknis ini ada 3 teman-teman. Yakin, impian, dan pengembangan diri. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah harus punya keyakinan. Sebab gimana pun juga kita harus tahu yang paling utama itu adalah keyakinan kita. Karena keyakinan ini yang nanti membuat kita itu mau konsumsi produk HDI, mau jalankan bisnis kita, mau sharing kepada banyak orang tentang HDI itu apa, produknya seperti apa. Kalau kita nggak yakin, teman-teman, otomatis lah kita akan malu untuk cerita, betul nggak? Kita nggak akan berani untuk sharing sama orang. Kita akan selalu penuh keraguan-raguan. Ini nanti kalau saya cerita tentang bisnis ini ke teman saya, ke saudara saya, aduh,
Apa ya tanggapannya? Nah, karena kita sendiri nggak yakin. Bayangkan gimana caranya kita bisa meyakinkan orang lain bahwa produk HDI ini bagus, bisnis yang saya jalankan ini bagus buat mereka. Benar-benar bisnis ini bisa mengubah kehidupan mereka juga. Lah kalau kita sendiri nggak yakin, teman-teman, ya nggak bakal bisa meyakinkan mereka. Ya. Apa sih yang harus kita yakini terlebih dahulu? Yang pertama, yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan semua manusia, saya, teman-teman semua, termasuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, semuanya itu kesempatannya tuh sama. Kita sama-sama diberikan kebebasan untuk memilih mau ambil atau enggak. Kita semua sama-sama diberikan kesempatan untuk memilih. Setelah kita ambil kesempatannya, mau kita kerjakan dengan serius atau enggak. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan yang sama untuk bisa berhasil lewat bisnis HDI, sekarang pertanyaannya ke teman-teman sendiri. Mau mengambil kesempatan ini, menjadikannya berhasil, atau ya kita lihat deh nanti. Kalau dijalankan oke, saya terus. Kalau nggak oke, saya berhenti deh. Padahal saat dia jalankan juga kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Nah, kalau seperti itu artinya kita nggak yakin loh bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berhasil lewat bisnis ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita memulai menjalankan bisnis kita, langkah pertama kita adalah, ayo kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bersyukur bahwa kita sudah dipertemukan dengan bisnis HDI ini. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita bersyukur bahwa kita sudah dipercaya untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang ketiga adalah kita berdoa untuk kelancaran jalan, kemurahan rezeki, supaya setiap kali kita ketemu dengan orang, prospek kita, teman kita, sahabat kita, mungkin orang-orang yang nggak kita kenal, ada orang-orang yang sakit juga, kita bisa ketemu dengan mereka, dan kemudian kita menjadi berkat untuk mereka. Kita membawa hal-hal yang positif buat mereka. Dalam arti kata apa? Bagi yang sakit, kita datangi ke rumahnya, kita berkunjung mungkin ke rumah sakit. Saat kita cerita-cerita tentang produk HDI, akhirnya mereka mendapatkan kesembuhan lewat produk HDI. Siapa yang sampaikan? Lewat kita yang menyampaikan kepada mereka. Bisa juga karena lewat bisnis ini, akhirnya banyak teman kita, saudara kita, yang sadar perlu menyiapkan penghasilan di luar apa yang mereka sudah hasilkan sekarang. Dan kita nggak pernah tahu, teman-teman, di masa yang akan datang, ada lagi bencana yang mirip pandemi, pulang kembali. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau mereka sudah menyiapkan dirinya, mereka sudah menyiapkan dirinya dengan baik, sehingga begitu terjadi bencana, mereka punya income, maka bukankah kita membawa berkat untuk mereka? Teman-teman, bisa dipahami ya, apa yang kita maksudkan bahwa yakin yang pertama, kita bersyukur, kita sudah mengenal HDI. Yang kedua, bersyukur bahwa kita yang dipercaya untuk menjalankan HDI. Yang ketiga, berdoalah semoga kita diberikan kelancaran, kemurahan rezeki dengan setiap kali kita ketemu dengan orang. Kita membawa hal-hal yang baik berdampak buat orang lain. Nah, ini yang membuat kita akhirnya mantap untuk ketemu dengan orang. Ya, setelah kita yakin sama Tuhan, yakin yang seperti apa lagi yang harus kita miliki, teman-teman, kalau mau sukses berhasil di bisnis HDI. Yang berikutnya adalah kita harus yakin sama diri sendiri. Kalau saya lihat leader-leader yang lain berhasil, mereka manusia. Latar belakang mereka yang berhasil banyak. Ibu rumah tangga yang berhasil ada. Mahasiswa yang memulai bisnis ini kemudian berhasil banyak. Para profesional, karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis ini, kemudian juga mereka berhasil dan menjadi leader hari ini, banyak juga. Pengusaha-pengusaha yang kemudian menjalankan bisnis ini berhasil, banyak juga. Dan apapun latar belakangnya, suku, ras, agama, antar golongan apapun itu lengkap teman-teman yang berhasil di HDI. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa sadari, oh, mereka tuh bisa. Oke, berarti saya pun bisa. Tinggal sekarang bagaimana caranya. Kita tiru caranya, kita lakukan hal yang sama, kita konsistenin. Maka hasilnya pun bisa sama. Ini harus kita yakinin dulu. Jangan sampai kita punya pemikiran, dia bisa kan karena dia pengusaha.
Dia bisa kan karena dia mahasiswa. Dia bisa kan karena dia ibu rumah tangga. Dia bisa kan karena dia karyawan. Dia bisa kan karena dia dokter. Wah, macam-macam alasan keluar semua. Padahal kita, saya, teman-teman, dan semua rekan-rekan kita sama-sama manusia. Leader pun sama. Jangan melihat mereka sekarang yang sudah jadi leader. Sadarilah bahwa saat mereka memulai bisnis HDI, dari nol juga, nggak ngerti apa-apa juga. Saat mereka memulai menjalankan bisnis HDI, banyak bingungnya juga di awal. Tapi setelah mereka mulai menjalankan, mereka belajar. Mereka tekuni bisnis ini. Itu yang mengantarkan mereka menjadi para leader di bisnis HDI sekarang. Jadi, hal yang sama bisa terjadi pada kita, asalkan kita yakini. Oke? Terus yang berikutnya, yakin pada perusahaan, teman-teman. Wah, produk kita tuh udah luar biasa bagusnya. Udah alami, teruji, produk perlebahan, produknya bergerak di bidang kesehatan, banyak orang yang perlu produknya, dan banyak orang yang memerlukan produk ini demi kesembuhannya, demi menjaga kesehatannya. Sudah teruji sekian puluh tahun. Ini kita harus yakini sama perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sudah bertahan lebih dari 30 tahun dan terus membesar setiap kali krisis, maka peluang bisnis kita, perusahaan kita akan terus bertumbuh pada saat krisis-krisis berikutnya sangat besar kemungkinannya. Kalau kita tahu bahwa perusahaan ini akan terus berkembang menjadi luar biasa, kenapa nggak kita fokuskan untuk menjalankan bisnis ini, teman-teman? Karena produknya bagus. Bisnisnya, perhitungannya, commission plan yang kita punya. Oh, itu keren banget, teman-teman. Dilengkapi dengan ada aplikasi HDI One, terus kita bisa belanja online lewat HDI Store, di mana produknya langsung terkirim ke seluruh Indonesia. Dan kalau belanja 800.000 minimal dalam satu nota, terkirim ke seluruh Indonesia gratis ongkirnya. Waduh, mau Sabang sampai Merauke komplit, teman-teman. Bukankah ini adalah hal yang sangat membanggakan buat kita? Kita harus yakin bahwa ini perusahaan besar. Supaya apa? Saat kita cerita ke teman, saat kita cerita ke prospek kita bisa cerita dengan penuh kebanggaan. Kita bisa cerita dengan penuh keyakinan bahwa saya menjalankan bisnis yang besar dan kamu saat ini punya kesempatan yang sama untuk menjalankan bisnis besar ini bersama-sama dengan saya. Gitu ya. Dan yakin sama perusahaan karena perusahaan sudah menyiapkan pendidikannya. Ada HDI Learn, ada pembelajaran secara digital lewat medsos. Terakhir kemarin perusahaan meluncurkan lagi lewat aplikasi yang baru, kita bisa melakukan presentasi langsung secara online interaktif. Wah, keren banget ya. Terus kemudian ada training yang namanya Evolve, pertemuan nasionalnya kita dengan standar internasional, di mana kita berkumpul bersama-sama di ICE BSD selama 2 hari 1 malam. Terus kemudian ada The Leader Within, ya diadakan berbagai kota-kota besar di Indonesia. Dan ini akan mensupport kita, memberikan kita dukungan, sehingga bisnis kita bisa terus bertumbuh, teman-teman. Jadi yakini bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang tepat buat kita semua. Oke ya? Nah, berikutnya adalah yakin pada garis sponsorisasi atau tim kita. Bahwa saya bergabung ke HDI sudah di tim yang tepat. Saya bergabung itu sudah memiliki rekan-rekan leader yang tepat yang akan membimbing saya. Dan leader-leader pun mereka mendapatkan timnya itu juga punya satu prinsip yang sama bahwa meskipun timnya unik-unik orang-orangnya, semua itu adalah dihadirkan Tuhan untuk kita supaya melatih kita menumbuhkan diri kita juga. Jadi sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh. Jadi percayalah kepada mereka-mereka, sponsor-sponsor Anda, leader-leader Anda, yang sharing bagaimana cara menjalankan bisnis ini, yang terus mengajak bertumbuh. Karena banyak juga ya, termasuk saya dulu awal menjalankan bisnis ini, apa benar saya bisa sukses? Saya tuh cuma mahasiswa loh, belum lulus lagi. Nggak punya banyak modal untuk bisa menjalankan bisnis ini. Apa benar saya bisa menjadi pengusaha lewat bisnis ini? Kita perlu garis sponsorisasi. Kita perlu juga tim kita yang saat kita ajak mereka, mereka justru akhirnya menjadi penyemangatnya kita. Akhirnya kita bertumbuh bersama-sama. Jadi yakinlah pada tim yang kita miliki. Ini adalah keyakinan yang perlu kita miliki kalau kita mau berhasil. Oke? Apalagi yang harus kita persiapkan secara non-teknis. Setelah saya punya keyakinan nih, saya sudah punya keyakinan ya. Sekarang kita harus punya target dalam bisnis ini. Kenapa sih menjadi penting? Karena bisnis kita itu nggak ada bos.
nggak ada atasan. Kalau kita kerja untuk perusahaan, nah, bos kan yang kasih kita target. Tugas ini harus selesainya kapan, penjualan kita harus berapa, revenue atau pendapatan perusahaan harus berapa, dan kita bekerja keras untuk capai target itu. Betul nggak? Sebagai seorang pengusaha pun, kita itu punya target. Orang yang buka toko dia punya target. Harus menjual berapa barang supaya minimal bisa balik modal, nggak harus nombok. Setuju? Dan karena ini HDI adalah bisnis, mau nggak mau kita juga harus punya target. Nah, bedanya adalah bukan leader kita, bukan sponsor kita yang ngasih kita target, tapi kita memberikan target untuk diri kita sendiri supaya bisa terus bertumbuh. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki impian. Kenapa kau harus memiliki impian atau dreams? Sebab impian itu adalah alasan yang bisa membuat kita tuh bergerak. Kalau kita nggak punya impian, nggak punya alasan yang kuat, cenderung gampang menyerah. Sedikit aja sulit, kita berhenti. Sedikit aja susah, kita udah bilang, aduh nggak bisa nih, ini nggak cocok nih, bukan bisnisku nih. Dan akhirnya kita quit. Banyak orang yang tidak berhasil mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak berhasil dalam hidupnya. Banyak orang yang setelah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun dia bekerja, tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena dia tidak punya impian, teman-teman. Dia nggak punya hal yang mendorong dia untuk terus maju. Nah, saya berharap semua dari kita yang hadir hari ini punya impian-impian. Saya berharap kita semua yang hadir hari ini bukan hanya punya impian, tapi akan bisa mencapainya satu persatu lewat bisnis HDI. Amin, amin, amin. Kita lihat ya sekarang ya, impian itu seperti apa sih? Nah, cara membuatnya. Yang pertama, gunakan metode yang namanya metode SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Ya. Spesifik. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Impian kita itu harus detail, harus jelas. Contoh, kalau saya mau punya rumah, rumahnya tuh ukurannya berapa besar, tipenya kira-kira seperti apa, letaknya di mana. Ini adalah spesifik. Jangan cuman, saya kepengen punya rumah, Pak. Saya ingin punya rumah sendiri. Tapi nggak pernah kita pikirkan secara spesifik. Saat kita nggak pernah memikirkan secara spesifik, maka akan sulit untuk kita bisa memilikinya, mendapatkannya. Begitu juga, saya kepengen punya mobil. Mobilnya tipe apa? Mereknya apa? Warnanya apa? Yang jenisnya seperti apa? Dan tambahkan kalau perlu, kenapa saya mau mewujudkannya. Nah, dengan semakin spesifik impian kita, maka semakin mudah untuk kita mencapainya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Yang berikutnya adalah impian itu harus measurable, harus bisa diukur. Harganya berapa, bisa dirupiahkan gitu ya. Berapa kilo kalau kita beli barang, berapa meter, berapa banyak, berapa luasnya, dan lain-lain. Harus measurable. Jangan sampai kita punya impian tuh seperti ini ya. Banyak orang yang impiannya tuh abstrak, teman-teman. Abstrak maksudnya apa? Nggak ada ukurannya. Contoh, khususnya untuk anak-anak mahasiswa. Saat ditanya, apa sih impian kamu? Jawabannya, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Wah, mulia, mulia sekali impiannya. Tetapi pertanyaannya, membahagiakan orang tua, itu ada ukurannya nggak? Nggak ada ukuran. Apa yang dimaksud dengan membahagiakan orang tua kita? Lulus kuliah. Ya, orang tua kita bahagia sesaat. Tapi setelah itu apa? Apa yang harus kita wujudkan? Jadi carilah sesuatu impian untuk orang tua kita, tapi bisa diukur. Contoh bagi teman-teman yang muslim, bisa menggunakan, saya ingin memberangkatkan orang tua saya untuk bisa umroh misalkan. Oke, nah kalau kita ngomong bisa mengantarkan rekan-rekan kita untuk umroh atau orang tua kita untuk umroh, maka itu salah satu cara membahagiakan orang tua kita. Terus cari biaya umroh berapa? Tipikalnya mana? Spesifik kan ya? Yang seperti apa, kapan berangkatnya, harganya berapa. Jadi terukur jadinya. Oke, teman-teman ya. Nah, selain spesifik, lain terukur. Apalagi achievable. Bahwa dengan saya melakukan perencanaan dan ada strateginya, maka impian saya itu bisa dijangkau. Bisa saya wujudkan. Bukan impian yang
mengawang-awang. Bukan impian saya yang terlalu jauh. Contoh, impian-impian yang tidak terjangkau. Kita itu, ya, contoh ya, kita tuh pengen memberangkatkan orang tua kita umroh. Kita sudah tahu perlu biaya misalkan 30 sampai 40 juta per orang. Oke. Terus kita baru mulai jalankan HDI. Kapan? Berapa lama ingin dicapainya? Pokoknya 2 bulan, Pak. Saya harus wujudkan lewat HDI. Namanya impian bisa aja keajaiban terjadi, teman-teman. Tetapi itu yang namanya nggak achievable. Kenapa? Baru 2 bulan pertama, belum belajar bagaimana cara menjalankannya. Nggak ngerti bagaimana bisnisnya. Pelajari dulu bisnisnya. Tapi kalau teman-teman terus nanya, tapi Pak, bisa nggak dalam 2 bulan saya mewujudkan impian itu? Bisa. Dengan satu syarat, ada planningnya, ada strateginya, dan punya sumber dayanya. Kalau followernya teman-teman, teman-teman tuh influencer ya, punya follower tuh jutaan orang. Teman-teman itu adalah orang yang sangat dikenal di masyarakat. Jadi begitu ngomong orang nurut. Nah, itu bisa tuh dalam 2 bulan mewujudkan 40 juta. Mengumpulkan uang 40 juta untuk umroh orang tua. Itu bisa. Karena sudah punya sumber dayanya. Tetapi kalau belum, kita harus realistis teman-teman. Realistislah dengan sumber daya yang kita miliki. Saya meluangkan waktu menjalankan HDI berapa jam sehari. Saya sudah punya kemampuannya belum? Saya udah bisa presentasi sendiri belum? Saat saya menjalankan ini saya antusias nggak? Perilaku saya ada perubahan nggak yang menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik? Atau setiap kali saya ketemu dengan orang, saya ribut sama mereka. Sehingga begitu punya rekan, ribut lagi. Baru mau bangun tim, ribut lagi. Kalau seperti itu nggak akan bisa mewujudkan impian kita karena nggak realistis jadinya. Jadi teman-teman perhatikan impian kita itu harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Ada batas waktunya. Kasih deadline. Kapan harus saya wujudkan impian ini? Kenapa? Karena impian tanpa deadline itu cuma selamanya hanya akan jadi mimpi karena tidak akan pernah terwujud. Karena itu berikan tenggat waktu. Saya ingin mencapainya kapan? Saat kita memberikan tenggat waktu, maka kita akan kerjanya jauh lebih fokus untuk mewujudkan itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat untuk wujudkan impian kita. Ini cara kita membuatnya. Dan sebaiknya impian itu kita wujudkan secara bertahap. Dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dibuat berjenjang. Dan wujudkanlah dari yang jangka pendek dulu, dari yang mudah kita raih dulu. Kenapa sih harus dari yang mudah kita raih? Katakanlah membeli tablet, ya, supaya memudahkan kita presentasi, membeli laptop, untuk kita memudahkan kita presentasi, itu bisa kita wujudkan dari kurang 1 tahun. Membeli motor bagi yang belum punya motor, supaya kemana-mana bisa lebih mudah untuk menjalankan bisnis ini, jadi lebih mobile. Itu adalah impian jangka pendek. Nah, kenapa kita harus mulai dari yang mudah untuk kita wujudkan? Karena saat kita sudah mewujudkan satu impian kita, maka antusias kita, rasa percaya diri kita, itu akan makin meningkat. Sehingga akan memudahkan kita untuk mewujudkan impian-impian yang jenjangnya lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Nah, sayangnya dan celakanya, banyak banget orang nggak pengen mewujudkan impian yang jangka pendek, maunya langsung yang besar. Pokoknya aku pengen punya rumah, Pak, rumah, gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa yang terjadi ya? Impian punya rumah, itu kan impian jangka panjang. Saat dia mulai menjalankan bisnis ini, karena dia ngotot ingin mendapatkan impian jangka panjangnya, maka setahun sebenarnya dia punya income lumayan, 2 tahun pertama dia udah mulai bisa ngumpulin uang, dia masih nggak mau membelikan rumah karena merasa saya nggak bisa nih mewujudkan beli rumahnya dulu. Akhirnya sepanjang setahun pertama, 2 tahun pertama dia mulai mikir, kayaknya sia-sia aku jalanin HDI. Nggak ada wujudnya apa yang saya hasilkan. Loh, kenapa? Karena dia nggak wujudkan mulai dari impian yang terkecil. Bisa dipahami teman-teman? Tolong diketik ya kalau oh ya yes, mulai dari yang paling rendah dulu, yang paling mudah dulu supaya bisa ngumpulin semangat kita, semangat juang kita, semakin tarung, semakin kuat, semakin pede. Ya kalau teman-teman bisa memahami, silakan diketik terlebih dahulu teman-teman bahwa impian harus kita buat berjenjang supaya mudah kita raih dan buat kita termotivasi. Nah, teman-teman wajib ya nulis ya, ketik ya. Supaya saya tahu bahwa yang ikut ini benar-benar hadir nih di sini. Jangan sampai saya cerita seperti ini ternyata di rumah sambil tiduran nontonnya ya. Antusiasnya harus kita jaga, teman.
Jadi wujudkan satu persatu, satu persatu. Iya, thank you yang sudah merespon. Ya. Buatlah impian secara berjenjang. Sip? Sip ya. Ini adalah langkah non-teknis kedua yang harus kita miliki setelah yang pertama tadi, punya keyakinan, sekarang punya impian. Oke? Nah, yang ketiga berikutnya yang membuat banyak orang stagnan dalam hidupnya, dalam bisnisnya. Itu bukan karena dia nggak menguasai teknikal, tapi karena dia nggak bertumbuh secara pola pikirnya, teman-teman. Secara mentalnya, dia tidak bertumbuh. Dia tidak bertumbuh. Oke. Kenapa dia tidak bertumbuh? Karena dia punya mindset yang fix tetap. Sering ngomong, aduh nggak bisa nih kayaknya. Ayo coba lakukan presentasi. Bukan bidangku ini, aku nggak ngerti caranya. Aku nggak bisa. Jadi dia percaya bahwa orang-orang yang cerdas, kemampuan, itu adalah sifatnya tetap dan nggak bisa lagi berkembang. Bahwa kalau saya mentoknya bisa begini, ya begini aja. Bahwa apapun itu sulit untuk saya belajar, susah untuk mengubah diri dan lain-lain. Dia membatasi dirinya sendiri. Ini yang namanya mental block, teman-teman. Kalau kita punya mental block, kita sadari apa enggak, maka kita akan stuck. Kita nggak akan bisa lebih tinggi lagi, nggak akan berkembang lagi, nggak bertumbuh lagi. Karena kita fix di sana, menetap di sana. Nah, salah satu alasan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh secara mindset kita, salah satunya adalah karena kita tidak punya impian-impian yang kuat. Gimana caranya untuk bisa punya impian-impian yang kuat, teman-teman? Nah, boleh di-chat dulu impian jangka pendeknya apa? Satu aja sharing. Ayo, sharing yuk. Satu aja impiannya. Diketik ya, sambil teman-teman mengetikkan apa impian terdekatnya jangka pendek yang ingin diwujudkan. Secara spesifik, terukur ada angkanya, dan kapan ingin diwujudkan, diketikkan sambil saya melanjutkan dengan growth mindset. Jadi mereka yang bertumbuh, karena didorong, mereka tuh punya impian yang ingin mereka wujudkan. Karena mereka sadar bahwa ada impian yang ingin mereka wujudkan, dia percaya apa yang dia miliki hari ini, apa yang dia sudah lakukan hari ini, masih bisa dibuat menjadi jauh lebih baik. Begitu dia ketemu hal-hal yang sulit, dia nggak ngomong, aduh ini kayaknya susah nih, terus dia berhenti. Nggak. Tapi dia akan ngomong, susah sih ini kelihatannya ya. Tapi ini cuma butuh waktu lebih lama. Ini butuh usaha lebih keras nih. Oke, I'll fight. Saya akan fight untuk itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya mindset yang terus bertumbuh dan berkembang. Oke, silakan dicat dulu bagi yang masuk pertanyaan-pertanyaan ya. Ada yang pengen punya impian untuk punya dana 200 juta untuk implan gigi. Nah, mungkin kelihatannya tuh gila kali, untuk implan gigi aja pakai 200 juta buat apaan? Teman-teman, kita nggak pernah tahu dan nggak boleh menghakimi, nggak boleh menilai impian seseorang. Kesalahan banyak leader, kesalahan banyak rekan-rekan bisnis. Saat rekannya tuh cerita apa impiannya, kemudian mereka meremehkan impian tersebut. Ini nggak boleh ya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan ada ngomong, saya perlu nih dana 200 juta untuk implan gigi saya. Semangatin. Tapi tanyakan, kenapa kok impiannya itu? Apa alasannya? Sebab impian yang punya alasan, yang kuat di balik itu akan punya daya juang lebih tinggi untuk mewujudkannya. Ketimbang cuma sekedar menuliskan pengennya apa. Oke, teman-teman? Ya, thank you yang sudah sharing. Salah satunya apa nih yang pengen diwujudkan secara jangka pendek. Teman-teman, masih saya tunggu yang lainnya. Impian-impian tersebut. Nah, bagaimana cara hitungnya supaya kita bisa mewujudkan impian tersebut? Setiap kali kita memiliki dan menjalankan bisnis HDI, kita sadari ya, nanti belajar commission plan. Commission plan itu kan hitung-hitungan bisnisnya kita. Oke, pelajari di sana. Kalau saya kepengen menghasilkan 200 juta, katakanlah dalam waktu setahun ini, maka setiap bulan saya harus menabung 20 juta. Setuju nggak? Setiap bulan saya harus menabung 20 juta, berarti saya harus punya omset 400 juta BV. Karena kan rata-rata kita dapat 5% dari omset. Nah, 400 juta BV per bulan
Mulai bulan pertama ini sampai 12 bulan ke depan. Wah, langsung kan kita ngitung. Wah, tadi kalau hitungannya realistis, dengan durasi cuma 1 tahun, nggak realistis nih. Berarti impian saya untuk pasang implan gigi dengan dana 200 juta, ini bukan impian jangka pendek, ini impian jangka menengah, bahkan impian jangka panjang. Oke, kalau gitu saya ganti impiannya apa nih yang untuk jangka pendek yang benar-benar berarti untuk saya wujudkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa konsultasi kepada leader-leader teman-teman sendiri bagaimana cara perhitungan untuk impiannya. Ya, oke, thank you. Saya lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya growth mindset kita bisa punya pemikiran yang terus bertumbuh, mindset yang terus bertumbuh, teman-teman. Caranya adalah dengan cara lakukan membaca buku-buku apa yang kita baca tentang pengembangan diri, mempelajari tentang bagaimana personality atau kepribadian, supaya kita lebih mudah untuk menggerakkan dan motivasi diri sendiri. Banyak orang yang salah ya, dia baca buku kepribadian untuk menggerakkan orang lain. No, 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 no. Ya, baca buku untuk pertama adalah untuk diri kita dulu. Kalau kita tahu, oh tipikal kepribadian saya itu ini, cara menggerakkannya ini, maka lakukanlah itu supaya kita berubah dulu, supaya kita bertumbuh dulu. Saat kita bertumbuh berubah, baru saat itu kita bisa gunakan apa yang kita pelajari untuk juga mempengaruhi orang lain supaya mereka menjadi lebih baik. Jadi baca buku itu terutama untuk diri kita sendiri lebih dulu. Terus kemudian buku-buku kepemimpinan, ya, buku-buku tentang bisnis, buku-buku tentang penjualan. Itu semua adalah hal-hal yang harus kita pelajari, teman-teman. Apa kaitannya saya belajar buku tentang penjualan? Saya kan jalanin HDI. Saya kan nggak menjual. Saat kita baca buku mengenai penjualan, kita akan banyak mempelajari pola pikir, psikologi tentang orang-orang yang membeli barang, tentang orang menjual barang, sehingga kita bisa lebih memahami dan lebih berempati kepada prospek kita. Jadi pendekatan kita akan lebih terarah, lebih oke. Ya, jadi kita harus mengembangkan diri kita terus dan terus dan terus. Teman-teman, pertanyaannya, punya budget beli buku berapa per bulan? Baca buku, berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 bulan? Aduh, udah nggak pernah baca buku 4 tahun yang lalu. Sejak saya lulus sekolah, saya nggak pernah baca buku, misalkan. Itu yang nantinya menyulitkan kita untuk bertumbuh lewat bisnis ini. Oke, jadi bacalah buku-buku pengembangan diri, kepemimpinan, penjualan, bisnis, dan lain-lain untuk kita bisa memperkaya kosakata kita, bahasa kita saat kita bertemu dengan orang lain. Yang kedua, untuk bisa mengembangkan diri kita, hadirilah pertemuan baik yang online maupun yang on-site. Acara-acara yang diadakan oleh leader Anda, acara training basic yang seperti ini, acara-acara pengembangan diri yang lain-lain yang diadakan oleh perusahaan. Hadirilah, sebab semua pertemuan itu pasti membawa manfaat buat kita. Ada aja hal yang bisa kita pelajari. Bahkan kadang-kadang dalam satu buah pertemuan, teman-teman, cuman 1 atau 2 kalimat dari trainer, dari yang sedang sharing, dari yang mungkin testimoni, kita nggak pernah tahu dari siapa. Cuman 1 atau 2 kalimat dari mereka akhirnya menguatkan kita untuk terus menjalankan bisnis ini dan akhirnya menjadi berhasil. Kita nggak pernah tahu tuh kalimat itu yang mana yang akan kena ke kita. Tapi yang saya tahu selama saya terus ikuti sesi, saya terus belajar, saya terus bertumbuh, maka diri saya itu akan bertumbuh. Saat diri kita bertumbuh, bisnis kita bertumbuh, otomatis income kita itu juga bertumbuh. Ya, kemudian pelajarilah materi-materi baik yang secara digital. Kalau untuk tim kita masing-masing, itu pasti punya channel-channel sendiri selain yang dari HDI ya. Teman-teman bisa kontak untuk tim leader masing-masing, punya channel digital apa yang bisa dipelajari masing-masing. Sebab kadang-kadang strategi masing-masing tim itu berbeda. Pelajarilah di sana dan tumbuhkanlah dirinya teman-teman. Oke ya, saya lanjut sekarang. Jadi sangat penting buat kita membangun kebiasaan sukses. Apa artinya membangun kebiasaan sukses? Kita menjalankan bisnis ini, nggak cuma diri kita loh yang akan berubah. Tapi kita juga harus bisa membawa perilaku yang berubah dari rekan-rekan kita, downline-downline kita. Bisa dipahami ya? Nah, dimulai dari kapan? Dimulai dari punya kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Kalau selama ini bangun tidur tuh ya,
siang banget misalkan, maka bangunlah lebih awal, sejam 2 jam. Lebih awal dibandingkan biasanya. Manfaatkan waktu lebih awal 1 jam 2 jam ini untuk menumbuhkan diri, untuk mempersiapkan bisnis kita, sehingga kita bisa menjaga diri lebih baik. Terus, kalau kita selama ini nggak berani untuk melakukan presentasi sendiri, ubah perilaku kita menjadi berani untuk melakukan presentasi sendiri. Kalau selama ini kita tuh males kenalan sama orang lain yang belum kita kenal sebelumnya, maka ubah perilaku kita. Bangun kebiasaan yang baru. Sebab menjalankan HDI, mau nggak mau kan, harus banyak orang baru. Setuju nggak? Kita harus kenal dengan banyak orang. Membangun jaringan itu butuh waktu. Belajar bersabar, terus bertekun menjalankan. Itu adalah hal-hal kebiasaan baru yang tidak dimiliki oleh semua orang loh. Teman-teman mungkin sudah punya kesabarannya. Tetapi perlu belajar bagaimana pola yang baru untuk membangun tekniknya. Maka ubah kebiasaan kita, bangun kebiasaan baru kita untuk mempelajari itu. Bisa dipahami teman-teman di sini? Ya, seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita kerjakan secara teknis? Kita belajar setelah ini. Jadi ini baru kita pelajari non-teknisnya ya teman-teman ya. Ini baru non-teknisnya. Apa yang harus kita siapkan kalau mau bisnis kita tidak stuck, tapi terus bertumbuh. Miliki keyakinannya, punya impian sebagai target kita. Karena itu adalah bahan bakarnya kita yang akan mendorong kita. Alasan yang kuat untuk mendorong kita terus maju. Serta terus-menerus menumbuhkan diri kita. Supaya punya kebiasaan-kebiasaan sukses yang baru yang belum ada sebelumnya. Oke? Non-teknis beres. Apa sih? Bagaimana sih? Apa saja sih? Bagaimana sih menjalankan HDI itu? Kita belajar sekarang secara teknis ya. Teknisnya itu gampang sebenarnya teman-teman. Kita lihat ya bagaimana teknisnya sekarang. Yuk, Kemal. Langkah teknis di HDI itu cuma ini loh. Membuat daftar nama. Setelah kita punya daftar nama sebagai bahan baku kita, kita membuat janji untuk bisa ketemu sama prospek kita. Setelah kita buat janji untuk prospek, kita ketemu sama mereka, kemudian kita presentasi, sharingkan soal bisnis HDI, soal produknya HDI. Saat kita sudah presentasi, ini satu kesatuan sudah ya, sudah kita presentasiin, kita closing. Jangan sampai udah presentasi, kemudian kita nggak closing. Setelah itu kita follow up, tindak lanjuti, supaya ada hasilnya. Nah, dan kemudian duplikasikan apa yang sudah kita ketahui, non-teknis maupun teknisnya kita, kepada rekan-rekan kita, memastikan kita bisa melakukan bisnis ini, dan memastikan rekan-rekan kita bisa juga. Seperti apa langkah per langkahnya? Kita lihat sekarang. Yang pertama, daftar nama. Kenapa sih saya harus buat daftar nama? Jawabannya, karena daftar nama ini adalah bahan baku utama kita untuk membangun bisnis di HDI. Kan kita kepengen punya jaringan distributor kan, enterpriser. Enterpriser itu kan manusia. Namanya manusia ada namanya dong. Kalau kita nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, terus nggak tahu mau kontak siapa, jaringan kita mana bisa bertumbuh. Karena itulah, buat daftar nama. Yang berisikan siapa? Mereka-mereka yang kita golongkan untuk konsumsi produk karena usia-usianya sudah sangat usur misalkan. Sebagian lagi kita klasifikasikan yang untuk menjalankan bisnis HDI. Ya, lebih detailnya kita lihat sama-sama sekarang caranya. Pertama, luangkan waktu 10 menit sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur, luangkan waktu dulu 10 menit untuk membuat daftar nama. Kalau teman-teman, saya udah punya daftar nama, boleh chat saya siapa yang sudah membuat daftar nama? Ayo. Siapa yang sudah punya daftar nama dan punya daftarnya berapa nama yang tertera di sana? Boleh dituliskan terlebih dahulu, teman-teman. Dituliskan dulu. Kalau yang belum buat sama sekali, tulis saja belum punya. Maka mulai hari ini langsung punya, ya. Jangan cuma dijawab saya. Saya itu maksudnya sudah punya atau belum, ya. Dituliskan saya sudah punya dan isinya sekian banyak orang. Nah, oke. Ayo semua dibuka daftar namanya bagi yang sudah punya. Bagi yang belum tulis saja saya belum. Gak apa-apa. It's okay. Namanya juga baru mulai menjalankan bisnis ini. Tetapi kita perlu tahu kenapa ini penting buat kita. Oke ya.
Saya sudah punya isinya 300 orang. Pas ya 300 ya. Nah, pertanyaannya adalah terakhir kapan diupdate? Kapan kita menambahkan orang-orang baru? Ingat, luangkan waktu 10 menit sebelum kita tidur. Ini adalah tujuannya untuk menambah lagi kenalan-kenalan yang kita miliki ke sana. Baik saat kita berkenalan secara online, baik kita kenalan secara onsite, kita tambahkan nama-nama mereka, nomor yang bisa kita hubungi ke dalam daftar nama kita. Jadi nggak boleh putus sampai di sana, tapi harus kita tumbuhkan terus-menerus. Ya, apakah saya harus punya buku khusus untuk daftar nama? Jawabannya tidak. Tidak. Tapi yang penting adalah kita buat lewat buku tulis, tuliskan nama mereka, semua yang kita kenal. Ingat ya, semua yang kita kenal. Teman kantor, teman sekolah, teman olahraga, tetangga, saudara. Ya. Kenalan kita, kita sering belanja ke toko mana, kenal sama orangnya, punya nomor teleponnya, semua orang. Jangan menghakimi mereka di awal. Pokoknya tuliskan dulu fokus. Fokus ya. Nama dulu, semua nama yang kita kenal. Jangan menghakimi itu maksudnya gini. Ini kayaknya orangnya pelit nih. Ini engkau yang jualan telur ini ya. Pelitnya minta ampun nih. Kayaknya nggak mungkin dia mau jalanin bisnis. Ah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh juga menghakimi dengan begini. Dia kan udah sibuk banget tuh dokternya. Mana punya waktu lagi sih untuk jalankan HD? Udahlah namanya nggak usah dimasukin. Jangan, 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 jangan ya. Pokoknya nggak usah pusing. Tuliskan aja dulu semuanya. Semua orang yang pernah kita kenal, yang kita punya namanya dan nomor teleponnya, masukkan saja. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi namanya sebelahnya adalah nomor teleponnya. Oke? Jangan dihakimi, tuliskan semua. Nah, nanti sebelum tidur, luangkan waktu, tuliskan dulu semuanya. Bisa ngambil, Pak, saya udah nggak perlu nulis-nulis begitu. Kenapa? Saya punya handphone. Hati-hati dengan handphone, ya. Handphone kita hilang, handphone kita rusak, habis itu daftar nama. Setuju nggak? Banyak yang sudah mengalami kejadian seperti itu, nomor satu. Nomor dua, kenapa harus tetap ditulis dalam buku, teman-teman? Supaya saat kita menuliskan, kita kan langsung ngelihat nih teman-temannya kita ini. Dari sana akan terpola siapa-siapa yang bisa kita datangi lebih awal, siapa-siapa yang kita bisa ajak sukses duluan di bisnis HDI ketimbang yang lainnya. Jadi kita akan bisa nyusun prioritas waktu kita buat lebih efektif. Kerjanya sama siapa duluan kita di bisnis HDI. Tapi kalau kita nggak pernah buat, kita cuma ngandalin di handphone, ya. Akhirnya yang terjadi adalah saat kita mengundang orang buat janji, kita tuh mikir, ini siapa ya? Yang ini kali ini. Nah, akhirnya kita cuman cap cip cup. Cuman kira-kira nggak ada pola yang efektif. Karena itu buat nama, tuliskan semuanya. Apakah semua nama orang yang saya kenal harus saya hubungi semua untuk saya ceritakan tentang HDI? Tidak. Saya ulang. Apakah semuanya harus kita hubungi untuk jalankan HDI? Tidak, tapi perlu ditulis. Buat apa? Supaya tadi kita bisa mengklasifikasikan. Kita jadi tahu siapa kita harus kerja sama. Siapa yang kita prioritaskan? Siapa yang belakangan? Kenapa sih harus kita prioritaskan? Siapa yang kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan adalah ini. Setelah punya daftar namanya, 100, 200, 300, bahkan lebih, setelah itu namanya, sampingnya itu adalah nomor telepon, sampingnya lagi diklasifikasikan. Dia itu orangnya berpengaruh nggak sih? Dia ketua RT, Pak, berpengaruh. Dia bos, Pak, di perusahaannya, berpengaruh. Dia itu aktif banget di lingkungan melakukan penyuluhan-penyuluhan, Pak, berpengaruh. Dia ibu rumah tangga, Pak. Tapi kalau mimpin arisan, dia terus ketuanya. Berpengaruh berarti. Itu contoh, artinya berpengaruh, teman-teman. Ya, kalau misalkan yang enggak, ya berarti dia nggak berpengaruh. Dia ketua OSIS zaman dulu. Wah, dia tuh presiden klub apa dan lain-lain. Itu berarti berpengaruh. Nomor satu. Yang kedua adalah orangnya aktif nggak? Aktif di sini artinya dia itu energik, dia tuh banyak bergerak, dia tuh banyak koordinasi hal-hal tertentu. Bukan orang-orang yang cuman jadi pengikut aja, cuman diem aja, cuman nggak ngapa-ngapain. Ya, yang berikutnya adalah orangnya ramah nggak sih? Kalau ketemu itu ngomongnya tuh ramah nggak? Santun nggak orangnya? Mau menerima kita nggak setiap kali kita ketemu ngobrol tuh asik nggak? Itu ramah. Terus yang terakhir adalah T, teachable. Orangnya tuh mau belajar nggak? Orang itu mau diajarin nggak?
Setelah mau diajarin, nanti setelah dia belajar, dia mau mengajari nggak? Nah, jadi kita punya rumusan yang namanya BART, kayak nama orang ya, BART, BART, ya Bart Simpson. Gitu. Klasifikasikan, siapa yang harus kita prioritaskan, teman-teman? Nah, kalau kita sudah punya bukunya, kita sudah tuliskan nama-namanya, kemudian nomor teleponnya, di sampingnya kita klasifikasikan BART ini, maka yang harus kita prioritaskan kita datangi adalah mereka ini yang punya 4 klasifikasi ini. Kenapa? Karena mereka yang punya 4 klasifikasi ini, peluang mereka closing, peluang mereka mau menjalankan bisnis ini lebih besar. Kalau kita temui mereka dulu, maka peluang mereka closing lebih besar. Saat mereka closing, senang nggak kita? Otomatis. Makin antusias nggak kita? Otomatis. Makin mau rajin nggak kita jalankan bisnis ini? Otomatis. Tapi kalau kita nggak pernah buat klasifikasi, kita nggak pernah buat daftar nama, itu tadi, cap cip cup tadi. Hasilnya seringkali kita ditolak. Kenapa? Karena kita nggak tahu klasifikasinya mereka, kita asal hajar. Nah, teman-teman, ajarkan ini juga ke rekan-rekan kita. Dengan dimulai kita dulu yang punya daftar nama, kemudian ajarkan mereka cara membuat daftar namanya. Bisa dipahami, teman-teman, sampai di sini? Terus, apa yang bisa kita lakukan? Kan suatu saat kan bisa habis daftar namanya kita. Betul. Kalau kita menjalankan bisnis ini, pasti habis daftar nama kita. Terus gimana caranya? Nggak usah khawatir ya, karena manusia di muka bumi itu banyak. Indonesia aja jumlahnya 200 jutaan lebih seluruh Indonesia. Nah, kita bisa memperpanjang daftar nama kita dengan cara apa? Kalau secara onsite, dari tempat orang-orang berkumpul yang banyak, kita bisa ke pasar. Saat kita di pasar, nungguin istri belanja, sama-sama nungguin di pasar, kita bisa ngobrol sama orang yang juga lagi nungguin istrinya belanja. Ngobrol. Ibu-ibu yang belanja di pasar, kan kenal sama yang suka, tempat ibu suka belanja sayur, belanja ikan. Mintakan nomornya. Ngapain? Alasannya, nanti kalau saya mau pesen-pesen ikan, gampang saya hubunginnya, Bu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Minta nomornya. Ya, untuk apa? Nanti kita bahas untuk apanya. Ininya dulu. Sekolah, teman-teman sekolah, anak kita kalau masih sekolah, ada grup orang tua, tempat olahraga, kantin sekolah, dan lain-lain. Ya, sambil nunggu pesawat, makan di atas pesawat, lagi terbang. Sebelah kanan atau sebelah kiri kita, ajak mereka ngobrol untuk nambah daftar nama. Gimana cara untuk nambah daftar namanya? Untuk kenalan sama mereka. Jangan bilang, Pak, minta dong nomor teleponnya. Jangan gitu ya. Miliki keahlian ngobrol ringan atau small talks. Mau kemana, Pak? Ke Surabaya ya? Oh iya, betul, saya ke Surabaya. Bapak sendiri kemana? Oh, saya juga ke Surabaya, Pak. Kalau saya sih ke Surabaya dalam rangka kerjaan, bisnis. Kalau Bapak sendiri ke Surabaya dalam rangka apa, Pak? Dia tanya saya nggak tentang tujuan saya ke Surabaya, Pak? Enggak, tapi saya cerita sendiri. Supaya apa? Supaya saya punya bahan untuk ngomong, untuk nanya berikutnya. Karena saya udah kasih tahu, saya nanya, biasanya akan dijawab. Oh, kalau saya pulang ke rumah karena saya memang tinggal di Surabaya. Oh, berarti kemarin di Jakarta dalam rangka apa, Pak? Bisnis atau urusan keluarga? Oh, urusan keluarga aja. Oh, iya, 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 iya. Ada anak ya, Pak, tinggal di Jakarta? Iya, anak saya kuliah kemarin, ada urusan sedikit. Iya, iya. Udah beres ya, Pak, semua urusan? Iya, syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Bapak di Surabaya kerjaannya apa bisnisnya? Tanya. Setelah itu, begitu tahu rumusannya apa, pekerjaannya apa, usahanya apa, yang biasanya saya gunakan itu adalah, oh punya bengkel mobil, oh punya toko roti, oh punya bengkel sepeda, apapun bisnisnya dia. Jawaban saya adalah ada oh, terus kemudian bisnisnya. Terus kemudian pertanyaannya berikut, Pak, banyak loh teman-teman saya itu yang tertarik loh, Pak, dengan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira kalau misalkan ada teman-teman saya di Surabaya, itu kepengen juga untuk belanja, untuk servis mobil, untuk servis motor ke tempat Bapak, saya nanti kontaknya kemana ya Pak? Oh boleh nomor saya aja Pak. Oh ya boleh. Maaf Pak namanya siapa? Saya Budi. Oh iya saya Andi. Kenalan, dapat nomornya. Andi, ketemu di pesawat. Nomor handphonenya sekian. Kerjaannya ini. Maka berikutnya saya akan follow up. Saya akan memperkenalkan diri saya kembali 2 hari paling lambat. Saya akan telepon dia. Tapi kita belajarnya nanti di langkah berikutnya. Ini adalah cara kita nambah dulu teman, ya. Ini tadi saya ceritakan nambah teman secara offline. Secara apa? Offline atau onsite.
Sekarang gimana caranya untuk bisa nambah teman secara online? Ya, bisa masuk lewat IG, Facebook, WA, Telegram, TikTok hari ini. Itu juga bisa untuk kenalan. Bagaimana cara berkenalannya? Komentarilah postingan-postingan mereka terlebih dahulu. Jangan langsung mau ke, nomornya berapa? Aku punya bisnis. Jangan. Dia jarang bisa tembus dengan cara gitu. 1 juta banding satu lah bisa tembus kayak gitu. Masa mau cobain 1 juta orang? Kan enggak, nanti dianggap spam lagi. Asal nge-DM orang, kan nggak boleh. Komentarin dulu postingannya, berikan pujian di postingannya. Lain kali begitu dia ada menanggapi, tanya sedikit lagi. Besok-besok dia ada posting apa lagi, tanya lagi, komentari lagi. Beberapa kali kan udah akrab, baru mulai kita DM. Pak, kemarin-kemarin posting tentang X, apapun yang dia postingkan, itu keren-keren Pak. Gimana cara dapetinnya? Apa gini segala macam. Nah, mulai. Ngomong-ngomong usahanya apa? Nah, mulai. Sama tadi. Begitu dia jawab apapun usahanya, saya akan ngomong, banyak nih teman-teman saya yang tertarik. Kira-kira bisa hubungin ibu kemana? Nomornya. Dapatkan nomor WA-nya. Oke ya, itu cara untuk kita nambah teman. Daftar nama nggak mungkin habis teman-teman kalau kita buka mulut, kita ketik untuk berkenalan dengan orang secara online. Oke, salah satu cara lain adalah join komunitas, baik secara online maupun yang offline komunitasnya. Tips untuk join komunitas adalah saat kita join gabung dalam komunitas, jangan terlalu banyak bersuara dulu. Kenalan dulu sama mereka-mereka yang di sana, ketahui siapa-siapa yang aktif postingannya. Ucapkan terima kasih untuk postingannya, say thank you sudah postingannya sangat membantu kita, dan lain-lain. Baru nanti perlahan-lahan kita mengenalkan siapa kita. Tahu nanti pasti akan ada yang hubungin kita, kontak kita, tanya kita kerjaannya apa, bisnisnya apa, tinggal di mana. Oke, jadi lakukan itu secara perlahan. Setelah udah DM-DM-an, chatting pribadi, nah ujungnya nanya kerjaannya apa, bisnisnya apa, tinggal daerah mana. Masuk deh ke langkah tadi minta nomor. Atau untuk langkah kita berikutnya. Gitu ya, mudah-mudahan terbantu teman-teman. Ini cara untuk membuat daftar nama dan menambah daftar nama kita, sehingga bahan baku kita itu akan terus ada, dan semakin banyak nanti. Oke, buat daftar nama. Nah, teman-teman saya berikan waktu 5 menit untuk buat daftar nama bagi yang belum punya. Langsung, yuk. Dibuatkan dulu 5 menit dari sekarang. Ya, berarti jam 8 tepat saya mulai lagi. Teman-teman buat dulu daftar namanya. Dalam waktu 5 menit. Ayo, berapa banyak nama yang bisa dihasilkan? Tuliskan aja, ingat jangan dihakimi nih ya. Jangan menghakimi dia tuh bisa apa enggak, dia tuh pinter apa enggak, orangnya bakal mau apa enggak. Ini orangnya cerewet dia nggak mau nih dan lain-lain. Jangan, jangan, jangan. Pokoknya tuliskan dulu. Come on, 5 menit dari sekarang saya berikan waktu. Silakan. Dibuat ya rekan-rekan, dibuat. Ayo 5 menit, masih ada waktu 4 menit ya. Buat, tuliskan secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya nama-nama orang yang kita kenal, dari teman kita, saudara kita. Boleh dimulai dari ayah kandung kita, saudara-saudaranya siapa-siapa aja, ya, terus keponak-keponakannya siapa-siapa aja, dan seterusnya. Dengan demikian kita punya list yang panjang sekali, teman-teman. Yuk, silakan. Silakan. Oke, masih ada waktu berapa lama? 3 menit lagi, teman-teman. Ya, 3 menit lagi. Ayo kita buat supaya semakin banyak daftar prospek yang kita miliki. Artinya semakin banyak bahan baku yang kita punya. Otomatis ya, kalau bahan baku kita lebih banyak, kemudian kita kontak mereka, maka kemungkinan besar kita akan punya jaringan yang lebih luas.
ketimbang mereka yang nggak punya daftar nama sama sekali. Oke, atau ketimbang mereka yang punya banyak kenalan tapi nggak pernah dituliskan daftar namanya, sehingga nggak ada yang dikontak. Sama aja kalau gitu, ya. Buat daftar namanya. Ada waktu, ya 2,5 menit. Ya, Kemon, dituliskan. Bagi teman-teman yang sudah pernah membuat daftar nama, ini kesempatan untuk nambahkan di buku daftar namanya. Semua teman-teman yang sudah kenal, semua kenalan yang sudah dimintai nomor teleponnya, online maupun offline. Masukkan semua ke dalamnya. Yuk, come on, let's go. Ya, 1,5 menit lagi, 1,5 menit lagi untuk sesi kita menuliskan daftar nama. Oke, menuliskan daftar nama. Yuk, come on, silakan. Sudah 1 menit lebih. Sudah terkumpul berapa nih jumlahnya nih, ya? Oke, diteruskan. Ayo, jangan stuck, jangan mikir sendiri. Jangan dipikirin ini dia mau apa nggak. Pokoknya tuliskan aja namanya. Bahkan kalau nggak tahu nama panggilannya, nggak apa-apa. Ya, nggak tahu nama lengkapnya, nggak apa-apa. Skip isinya dengan nama panggilannya. Contoh taunya tuh, aduh saya taunya tuh cuman Pak D. Pak D siapa gitu. Ya nggak apa-apa, tuliskan Pak D siapa namanya. Meskipun nggak tahu nama lengkapnya, is okay. Ingat, tuliskan dulu semua orang yang kita kenal. Yuk, come on, let's go. Tinggal beberapa detik lagi sebelum waktu berakhir, ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenot. Ya, waktunya habis. Oke, tuliskan dulu yuk daftarnya. Ada berapa nama, teman-teman? Berhasil dalam waktu 5 menit tadi, berhasil menuliskan berapa nama? Come on, dituliskan dulu sebelum kita mulai. Karena percuma kalau ikut sesi ini terus kemudian nggak melakukan apa-apa. Nggak akan ada hasilnya, teman-teman. Ya, sesi training di HDI wajib praktek. Kenapa harus praktek? Karena hanya praktek yang akan bisa membuat kita menghasilkan. Hanya praktek yang akan membuat kita punya skillnya. Nggak cuma sekedar tahu di teori. Oke, saya lihat 66. Nice, thank you. Yang lain, ada berapa? Yuk, saya tunggu. Ada yang punya 66. Ada yang lain? Ayo, ingat fokusnya namanya dulu. Saya nggak minta nomor teleponnya, nggak minta klasifikasinya loh ya. Cuman namanya. Sayang sekali cuma namanya. Kalau cuma namanya aja teman-teman nggak tulis. Ayo, ada berapa? Masa baru satu yang lapor? Ini yang lain nggak bikin ya? Waduh. Kalau nggak bikin, saya nggak lanjutkan ke langkah berikutnya. Saya nggak lanjutkan langkah berikutnya nih kalau gini ya. Oke, sambil menunggu teman-teman menulis ya, mendapatkan berapa nama. Saya lanjutkan dulu. Nah, dari daftar nama kita, apa yang kita lakukan? Buat janji. Ini langkah kita teknis yang berikutnya. Langkah teknis kita setelah kita punya daftar nama, kita buat janji. Kenapa sih kita perlu buat janji? Karena cuma punya daftar nama, nggak jadi bisnis apa-apa buat kita. Caranya gimana supaya itu bisa jadi bisnis? Nah, buatlah janji untuk ketemu sama mereka. Karena saat kita ketemu dengan mereka, kita bisa lanjut langkah berikutnya. Apa? Untuk presentasi, ya, untuk kita follow up, kita cerita tentang HDI, sharing tentang produk, sharing tentang bisnis dan lain-lain. Tapi kalau enggak, ya nggak akan jadi apa-apa. Ya, gimana caranya? Nah, kita bisa buat janji untuk kita mendatangi mereka, datang ke kantornya, datang ke rumahnya, atau kita ketemu di satu tempat, di kafe, rumah makan, ketemu di sekolahan saat mau jemput anak, janjian datang lebih awal dulu untuk ketemu ngobrol-ngobrol dulu. Bisa, bisa banget. Ya, jadi mendatangi ini langkah pertama setelah kita membuat buat janji. Buat apa sih buat janji? Untuk bisa mendatangi mereka. Yang kedua adalah untuk bisa mengundang mereka hadir dalam presentasi kita yang online maupun yang offline. Ya, ini kita bisa. Gimana cara untuk mengundang mereka? Ingat lah ya, ngundangnya bukan dengan kirim WA, bukan sekedar kirim flyer, bukan sekedar kirimkan flyer ataupun Zoom linknya kita untuk mereka. No, 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 no. Ya, buat janji ini adalah lewat telepon, teman-teman.
lewat telepon. Caranya, Bu Ani, Bu Ani, kita sempat ngobrol waktu itu, masih ingat gak Bu Ani? Bahwa Bu Ani itu kepengen untuk punya income, punya extra income sendiri. Masih ingat Bu Ani? Oh iya masih Bu, masih. Gini Bu Ani, kebetulan sekali. Nanti malam itu ada satu sesi pengenalan bisnis. Bisnisnya ini bisnis bagus, Bu, karena bisnisnya lagi dibutuhkan. Polusi kan lagi di mana-mana. Banyak orang cari antioksidan, Bu. Nah, Ibu perlu ikut karena bisnisnya itu membahas tentang produk-produk kadar antioksidan yang tinggi tapi alami. Ibu, saya bookingkan tempatnya kalau Ibu bisa waktunya. Kira-kira Ibu malam ini jam sekian ada waktu nggak? Wah, kalau malam ini belum bisa, Bu. Oh, oke. Sibuk ya, Bu, masih ya? Iya, oke. Jangan khawatir, Ibu. Saya bookingkan untuk yang hari kesekian, jam kesekian ya, Bu. Jadi kasih mereka dua alternatif. Harus lewat telepon, teman-teman. Jangan undangnya cuma dengan forward, forward, forward. Nah, kalau selama ini teman-teman mencoba mengundang nggak berhasil, mengundang orang nggak berhasil, cek kembali caranya. Jangan-jangan cuma menjadi tukang forward. Ya, kalau begitu nggak berhasil ya jelas lah. Telepon mereka. Atau bisa saat kita ketemu langsung sama mereka, kita sampaikan undangannya. Oke, ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Buat janji itu tidak sama dengan presentasi. Ini penting banget nih. Jangan sampai kita di telepon kita cerita, iya ini bisnisnya bagus banget, namanya HDI. HDI itu udah 30 tahun di Indonesia, sudah banyak membantu orang membuat sehat. Udah, wah cerita panjang kali lebar, kali tinggi. Mentang-mentang teleponnya pakai WA nggak bayar. No, ingat baik-baik. Buat janji adalah sekedar ketemu. Buat janji itu untuk ketemu, bukan presentasi. Catat baik-baik. Yang berikutnya, timbulkan kesan yang ramah dan antusias. Seperti tadi cara saya untuk ngomong dengan Bu Ani. Ramah, antusias. Begitu dia nggak bisa satu waktu, kasih alternatif waktu yang lain. Benar nggak? Oh, jangan khawatir Ibu, saya bookingkan ya untuk jadwal yang berikutnya jam sekian. Ya tentunya dong harus punya jadwal dulu dari leadernya, presentasinya kapan aja yang tersedia. Sehingga kita bisa undang ke beberapa alternatif sesi yang ada. Kalau acaranya itu on-site, jemput, jemput. Misalkan acaranya jam 1 siang, ya paginya kita telepon, jam 8 kita telepon, Bu Ani, saya antarkan sekalian ya, karena kebetulan saya lewat di kawasannya Ibu. Kita berangkatnya bersama-sama, Bu. Ada istri saya juga, nanti bisa ngobrol di jalan nanti. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ya, thank you ya, Bu. Kita ketemu ya. Nanti jam 11-an saya jemput ya. Kurang lebih jam 11 saya tiba di rumah Ibu. Nah, kenapa jam 11? Kan acaranya jam 1, Bu. Jangan sampai kita terlambat hadir ke acaranya. Nggak enak juga, takutnya nggak dapat tempat. Oh iya, boleh, Pak Budi, boleh. Ya, sampai ketemu ya Bu Ani. See you. Tutup telepon. Selesai. Konfirmasi. Kalau ternyata kita coba udah buat janji, ternyata dia nggak hadir ya secara online dan lain-lain. Tetap nggak hadir, nggak hadir, nggak hadir. Coba deh kita konsultasikan ke upline kita. Apa sih yang mungkin salah kita lakukan? Apa sih yang kita sampaikan yang mungkin keliru selama ini dalam membuat janji? Nah, bisa jadi kita kata-katanya salah. Bisa jadi cara kita menyampaikannya salah. Bisa jadi kita fokusnya yang salah. Dalam arti kata apa? Maunya untuk buat janji, malah terlalu antusias sampai cerita produknya lewat telepon. Itu yang membuat dia akhirnya jadi nggak penasaran lagi. Nah, kalau dia udah nggak penasaran, ya nggak akan mau ketemu sama kita, nggak akan bisa ketemu janjinya. Gitu ya teman-teman ya. Perhatikan cara membuat janji ini baik-baik. Oke? Next, apalagi sih yang harus saya lakukan? Presentasi closing dan follow up, teman-teman. Ya, apa yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi itu tindakan yang kita lakukan saat kita ketemu prospek nih. Cerita aja, sharing, berbagi. Produk HD itu seperti ini loh, bisnisnya seperti ini loh. Nah, apa yang kita bagikan saat kita ketemu mereka? Lakukan yang namanya sesi Business Opportunity Sharing, BOS. Caranya gimana? Ikut sesi BOS yang diselenggarakan oleh para leader ataupun upline. Lihat bagaimana cara melakukannya. Oke, terus kemudian ikut training yang namanya Interesting Presentation Skill. Supaya tahu gambaran cara melakukan presentasi yang baik. Seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, jangan lupa setelah kita presentasi, kita cerita, itu closing.
Closing, apa yang dimaksud dengan closing? Artinya adalah mengajak mereka, prospek kita, untuk ikut gabung. Jangan sampai ya, setelah udah kita cerita panjang kali lebar kali tinggi, 1 jam kurang lebih pertemuan kita, dari awal kita ketemu, terus akhirnya pulang begitu aja. Iya, makasih ya Bu, saya udah cerita, udah bisa sharing. Jangan dong. Tutup. Dengan cara apa? Ibu, Ibu sudah mendengarkan bagaimana enaknya bisnis kita. Bagaimana produk kita juga sudah banyak membantu orang lain. Menurut Bu Ani kalau mau cepat berhasil di HDI, harus start sekarang juga, mulai sekarang juga, atau mulainya minggu depan, Bu Ani. Ini salah satu cara teknik closing. Kasih pilihan. Ya sekarang dong. Nah, oke. Bu Ani, saya bantu untuk closing ya. Saya bantu ya untuk mendaftarkan. Saya bantu ya untuk bisa punya segera hak keagenannya. Kita bisa ngomong variasinya banyak, teman-teman. Ini kosakata yang kita perlu miliki ya. Teknik ngomongnya tuh banyak untuk kita bisa closing. Ada cara yang lain untuk kita bisa closing. Bapak sudah pernah melihat dan mendengarkan bagaimana bisnis ini mengubah kehidupan banyak orang. Bapak mau tahu gimana caranya supaya bisa segera mulai menjalankan bisnis ini? Oh iya dong, seperti apa cara memulainya? Oke Pak, saya boleh minta KTP-nya Pak, saya pinjam, saya bantu daftarkan Pak. Bagaimana cara melakukannya ini secara online? Saya ajarkan Pak cara melakukannya. Selesai. Jadi harus berani ngajak dia. Lu kan belum tentu dia mau gabung, betul. Kalau kita melakukan tindakan closing, belum tentu juga dia mau langsung gabung. Tapi kalau nggak pernah diminta, ya nggak mungkin closing. Orang nggak ngerti tujuannya. Cuma diceritain dia iya, iya, iya aja. Betul ya? Saat kita ajak bergabung, bisa jadi mau, bisa jadi enggak. Bisa jadi mikir-mikir. Nah, kalau mikir-mikir kan kita kasih lagi tuh sharing, penjelasan kenapa kok masih mikir, apa yang bisa dibantu. Lakukan yang namanya handling objection, mengatasi keberatan mereka yang timbul. Oke, tapi kalau misalkan dia menolak, tanyakan, maaf Bapak, kalau saya boleh tahu, apa Pak kira-kira yang membuat Bapak memutuskan untuk tidak dulu nih jalankan HDI-nya bersama saya? Wah, dia kasih jawabannya. Ya. Kalau jawaban itu adalah misalkan, saya terlalu sibuk, Bud. Waktu saya padat banget, proyek itu lagi berat-beratnya. Kak, mungkin saat ini saya jalankan HDI-nya. Pak, saya memahami. Waktu saat ini Bapak sangat sibuk, saya memahami, Pak. Tapi boleh, Pak, closing aja dulu, saran saya, daftar dulu. Nanti saya bantu, Pak, di sela-sela kesibukan Bapak, Bapak coba kontak beberapa teman Bapak. Infokan bahwa Bapak sudah mulai menjalankan bisnis ini, dan nanti biar saya yang cerita dulu, Pak, karena saya tahu ini kesibukannya Bapak. Nah, ini kalau kondisinya adalah benar-benar dia padat, sibuk, nggak bisa gerak. Daripada dia nggak closing, kita coba closing dan kemudian ngajak. Ngajak apa? Ngajak dia untuk kasih referensi, kita coba garap dulu. Begitu ada yang gabung rekan-rekannya, fokus kita pindah, kita bantu rekan-rekannya untuk jalan. Ya, ini caranya yang kita bisa pelajari. Pelajari lagi ya teknik lengkapnya untuk presentasi maupun closing di training interesting presentation skill. Oke, setelah dia closing nih, apa yang harus kita lakukan? Lakukan follow up, teman-teman. Tindak lanjut. Dia sudah gabung. Nah, langsung. Eh, kan kamu sudah lihat nih, bisnis ini luar biasa bagusnya. Produknya kamu juga dilihat udah bagus kan? Ya, banyak bantu orang yang selama ini sakit. Nah, ada nggak teman-teman kamu yang selama ini punya gangguan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, atau mungkin yang lainnya? Oh, ada si Bud, ada si ini, si ini, si ini, si ini. Ah, boleh nggak dituliskan dulu di kertas? Langsung ajak buat daftar nama, teman-teman. Dituliskan. Oke, sudah ya, dia sakit ini. Ah, nanti kita coba ya, hubungin mereka, kita tawarkan produknya supaya mereka bisa merasakan manfaat produk, akhirnya bisa sembuh. Dan itu kan berarti kamu sudah membantu proses penyembuhannya. Berkatnya dia bisa sembuh karena lewat kamu. Wah, ini satu hal yang harus kita syukuri bareng-bareng nanti. Terus yang kedua, kamu punya nggak teman-teman yang selama ini pernah ngomong pengen punya bisnis, pengen nambah income? Ada nggak? Ada si Bud, ada si ini, si ini. Ah, tulisin dong namanya. Oke, udah ditulisin semua. Ini orangnya siapa? Oh, teman ya. Ini teman kampus ya. Kalau ini, oh ini. Oke, yuk, telepon yuk. Kita coba hubungi mereka. Nanti saya bantu untuk ngomong. Saya bantu untuk menyampaikan, presentasikan bisnis ini seperti apa. Nah, sambil kita nunggu waktu ketemu mereka, ayo.
kamu ikut pelatihannya dulu ya. Ikut dulu yang namanya basic training yang ada di HDI. Nah, kasihkan linknya untuk mereka bisa belajar. Dengan cara demikian apa? Satu, dia langsung gerak bisnisnya. Yang kedua adalah apa yang terjadi? Dia langsung sambil belajar malamnya. Sehingga bisnisnya itu berjalan beriringan. Gitu ya teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, sekarang apa sih perlunya saya melakukan presentasi, closing, dan follow up? Yang pertama ya, bukan perlunya tapi tekniknya. Supaya kita tahu apa yang kita bahas dalam presentasi saat kita sharing. Ingat, ikutilah presentasi lebih dulu. Ikut BOS, Business Opportunity Sharing. Kita pelajari apa yang diomongkan oleh presenternya, apa yang disampaikan di bagian-bagian tertentu. Kita catat. Setelah itu, lakukan role play sama upline Anda. Role play itu berarti kita pura-pura presentasi di depannya mereka, seakan-akan upline kita nggak ngerti soal HDI. Jadi kita presentasi. Mumpung role play, belajar, kalau salah nggak apa-apa. Bisa dibenahi secepat mungkin. Sehingga saat kita tampil di depan umum, tampil untuk cerita ke teman kita, sudah tidak perlu lagi terlalu takut karena sudah terbiasa berlatih. Ya, kemudian action. Karena teknik presentasi hanya akan jadi teknik kalau kita nggak praktek. Jadi praktekkan. Nah, teknik closing, ajarkan setelah mereka sudah mulai closing, ajarkan cara untuk daftar secara online. Bantu dia untuk closing secara online. Lewat hdiwan.com, daftar sekarang. Gitu kan. Diklik, masukkan nomor KTP-nya, fotokan KTP-nya, nomor sudah terisi, cara langkah-langkah selanjutnya. Jangan lupa infokan bahwa kita punya paket yang sangat spesial namanya Easy Starter. Kalau kita mau serius menjalankan bisnis ini, Pak, saya anjurkan Bapak minum dan beli paket ini. Kenapa? Ini paketnya ini isinya unggulan-unggulan kita. Nah, teknik lebih lanjutnya akan ada di Training Interesting Presentation Skill. Ikut di sana. Ya. Kemudian lakukan follow up. Paling lambat tuh 2 kali 24 jam. Untuk konsumen kita, telepon, tanyakan bagaimana mereka setelah minum produknya, rasanya seperti apa setelah mereka minum produknya. Begitu mereka ngomong, enak kan nih, Bud, badan saya jadi lebih seger. Langsung. Langsung apa? Langsung minta referensi. Bu, Ibu sudah minum produknya dan merasa lebih seger ya, Bu? Nah, itu loh hebatnya produk HDI, Bu. Baru 2 hari, Ibu sudah merasakan lebih seger. Ibu kepengen nggak sih punya teman-teman, saudara-saudara, akhirnya mereka bisa merasakan manfaat produknya? Ya mau dong, gimana caranya? Ibu kenalkan dong ke saya, nanti kita coba datengin sama-sama, lewat Zoom juga boleh, kita presentasiin, kita cerita bareng-bareng, bahwa ibu sudah minum produk itu, terbantu, nah nanti mereka juga bisa beli produknya kita lewat ibu juga. Oh ya bisa seperti itu, bisa Bu, langsung. Ini caranya ya. Dan orang yang baru di closing itu bisa tadi, gini, langsung kita ajak untuk ketemu sama temannya, ketemu saudaranya, kemudian ajurkan ikut basic training. Ini yang namanya untuk ikut sistemnya kita secara langsung. Oke, lakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya, dan langkah terakhir secara teknis kita itu adalah duplikasi. Kenapa? Karena bisnis kita, teman-teman, kuncinya untuk kita bisa berkembang itu adalah duplikasi. Bukan kita sendiri yang bisa, tapi bagaimana rekan-rekan kita, downline-downline kita, rekan bisnis kita, mereka bisa melakukan hal yang sama. Bukan hanya mereka bisa melakukan hal yang sama, nantinya rekannya lagi bisa melakukan hal yang sama. Sehingga bukan cuma dapat produknya bagus, diminum sehat, tapi mereka bisa menjadi pelaku-pelaku di bisnis ini dan jadi pemimpin-pemimpin baru di bisnis ini. Nah, gimana caranya? Pastinya, nomor satu, kitanya dulu yang harus jadi pelaku bisnis. Jadi nggak sekedar cuman forward-forward training, nggak cuman kirim-kirim info promo ke downline-downline kita. Kalau kita masih cuman kirim info promo ke downline kita, itu namanya kita belum pelaku bisnis. Itu namanya kita tukang iklan. Pelaku bisnis itu seperti apa? Menguasai langkah-langkah yang ada di Start Your Business tadi. Oke, punya keyakinan, punya impian sebagai target kita, terus kemudian juga terus mengembangkan diri supaya mindset kita terus bertumbuh. Setelah itu melakukan langkah-langkah teknisnya, punya daftar nama, punya impian sebagai targetnya kita, buat janji, buat daftar nama, buat janji, kita lakukan presentasi,
closing, dan follow up. Semua langkah-langkah itu kita ajarkan. Kita baru bisa mengajarkan kepada orang lain kalau kita sudah jadi pelakunya, sudah ngejalanin dulu. Karena saat kita jalankan, kita ketemu kendala, kita mengalami kesulitan, kita kan tanya kepada upline kita. Setuju nggak? Nah, upline kita itu ngajarkan ke kita. Kita jadi belajar hal baru. Oh, seperti ini. Nah, nantinya downline-downline kita saat mereka jalankan, ketemu kendala, mereka juga nanya ke kita. Bayangkan kalau kita nggak pernah jadi pelaku bisnis, mana bisa kita menjadi pelatih? Karena langkah kedua, supaya bisa terjadi duplikasi adalah jadi pelatih. Pelatih yang bisa mencetak, pelatih yang bisa menumbuhkan pelaku-pelaku bisnis yang baru. Yang awalnya mereka gabung cuma pengen produk, akhirnya jadi mau jalankan bisnisnya. Yang awalnya itu mau menjalankan bisnisnya masih ogah-ogahan, jadi mau serius menjalankan bisnisnya. Ini yang namanya pelatih yang mencetak pelaku bisnis. Dan terakhir yang penting adalah, jadilah pelatih yang mencetak pelatih. Mereka-mereka yang bisa lagi menumbuhkan rekan-rekannya. Nah, ini kondisi kalau tim kita banyak yang sudah bisa jadi pelatih. Berarti dia bukan sekedar pelaku bisnis, tapi bisa mencetak pelaku bisnis sekaligus melatih lagi. Maka yang terjadi adalah bisnis kita ini akan terus bertumbuh. Bahkan setelah kita nanti sudah tiada, bisnis kita itu bisa terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Rekan-rekan, dengan kita menguasai semua langkah yang ada di start your business sampai ke tahapan duplikasi, maka bisnis kita ini akan terus bertumbuh menjadi luar biasa. Oke? Jadi selamat datang sekali lagi dalam keluarga besar HDI. Jangan lupa ikuti training-training kita yang lain, basic training yang lain. Ya, selain Be Product Knowledge, ada All About Network Marketing Business, atau Start Your Business seperti hari ini, Interesting Presentation Skill, dan Commission One Plan. Oke, mudah-mudahan sesi singkat ini ya, teman-teman, training yang basic ini bisa kita pahami, dan yang paling penting bukan cuma dipahami, tapi membuat kita benar-benar menumbuhkan diri kita, membuat kita benar-benar menumbuhkan tim kita, dan akhirnya punya jaringan bisnis yang solid, yang bisa terus berkembang, bertumbuh, dan membuat kita meraih kebebasan finansial sekaligus kebebasan waktu. Thank you. Sesi training Start Your Business saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan buat saya? Silakan.